mematurkan bahasa pertanyaannya, kemudian kentut si perempuan itu. Perempuan itu merasa bahwa saya kurang beradab, su'ul adab, kemudian raut wajahnya merah, malu bukan kepalang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hatim al-Asham justru mengatakan kepada perempuan itu, coba dikeraskan, apa pertanyaan kamu? Saya tidak dengar. Wah, berarti kalau begitu si perempuan itu punya perasaan, oh berarti aku mau ngentuk para kerungu Syekh Al-Hatim ini. Dari situlah terkenal seorang wanita tadi mengatakan bahwa Syekh Abu Abdurrahman Hatim bin Marwan ini disebut dengan Hatim al-Asham. Jadi Hatim yang budak ternyata aku ngentuk ora krungu deh. Sehingga aman, sehingga dia tidak punya rasa malu apapun. Karena Syekh Hatim al-Asham ini tidak mendengar kentutku. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Hatim al-Asham atau Abu Abdurrahman Hatim bin Marwan ini adalah, ma min sabahin illa yaqulu syaitanul li ma ta'kulu wa ma talbasu aina taskunu. Jadi setiap pagi yang namanya setan itu selalu bertanya kepada Hatim al-Asham. Apa pertanyaannya? Ma ta'kulu, apa yang kamu makan Asham atau Al-Hatim? Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu di mana kamu tinggal? Fa'akulu lahu, kemudian saya mengatakan kepada setan yang selalu bertanya tentang itu, akulul mauta wa albasu al-kafana wa askunul qabra fayurhibunala. Setelah dijawab oleh Hatim al-Asham bahwa yang aku makan itu adalah kematian, yang aku pakai adalah kain kafan, dan aku akan tinggal di kuburan. Oleh karena itulah mendengar jawaban Syekh Abu Abdurrahman Hatim bin Marwan ini, setan itu langsung kocar kacir, tidak berhasil menggoda, tidak berhasil apa yang diharapkan oleh setan itu. Akhirnya dengan pertanyaan itulah pada hari berikutnya setan itu tidak akan menggoda lagi Hatim al-Asham ini. Artinya para jemaah sekalian bahwa apa yang disampaikan oleh Hatim al-Asham atau Abu Abdurrahman Hatim bin Marwan, bahwa apa yang kamu makan yang aku makan adalah kematian. Artinya bahwa makan di sini bahwa ini adalah sebuah kebutuhan, sesuatu hal yang diperlukan. Kita juga akan perlu mati, kita juga akan butuh mati. Maka apa yang diberikan jawaban Hatim bin Asham kepada setan ketika mau menggoda, mungkin kalau kita yang jawab, apa yang kamu makan, mungkin lah aku makan sego, makan pirang-pirang jajan. Tetapi pelajaran yang diambil oleh kita dari jawaban Hatim al-Asham itu bahwa yang dimakan itu adalah kematian. Bahwa apapun yang kita makan berupa hal yang dunia, pada akhirnya kita juga akan mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma talbasu, apa yang kamu pakai Hatim? Albasul kafana, yang aku pakai adalah sehelai kain kafan. Setelah mati kita akan memakai kain kafan yang tidak mungkin seharga baju kita sekarang ini. Mungkin berlipat-lipat harga baju yang kita pakai sekarang ini. Tapi saat kita mendapatkan kematian, saat kita
akan hadir kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bawa dan yang kita pakai adalah hanya selembar kain kafan yang mungkin siapapun hari ini disuruh memakainya kain kafan tidak mau ketika saat hidup, kecuali orang-orang yang ngonten ketika jadi pocong. Artinya bahwa sungguh tidak berharga berarti kain kafan mori itu. Kalau mungkin Pak Haji Anam istilahnya bikin baju dengan kain mori itu, mungkin jarang yang mau yang pakai, karena memang nggak betah. Walaupun berupa baju, walaupun berupa celana, tapi walaupun putih, karena yang memang kainnya kain kasar, khusus, nggak nyaman dipakai, tidak berharga. Tetapi yang kita akan bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya selembar kain kafan yang kita pakai. Jadi saat kita memiliki baju bertumpuk di sap-sap lemari, itu tidak akan ada harganya ketika saat nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita ingatkan, bahwa yang kita pakai itu adalah kain kafan yang bersih, yang putih. Ini menggambarkan bahwa yang kita harus pakai ini adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libasut taqwa, punya pakaian yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ketika Hatim Al-Asam ditanya oleh setan, aina taskunu, di mana kamu akan tinggal Marwan? Askunu kubro, saya nanti akan tinggal di kuburan, bukan tinggal di rumah mewah, bukan tinggal di hotel yang berbintang, tetapi nanti ketika saat kematian datang, yang itu menjadi makananku, kemudian saya sambil membawa pakaian sehelai kain kafan, tempatku nanti akan berada di kuburan yang hanya cukup satu orang. Tidak ada yang bisa menemani untuk di situ, dan tidak mau siapapun, mungkin barangkali nggak ada yang menemani di situ. Sekalipun istri yang tercintanya nggak mau suruh bareng bersama suaminya. Artinya kita sendiri, Pak, sendiri kita di alam kubur itu. Lah siapa teman kita? Kemudian apa yang menjadikan kuburan itu akan luas, terasa walaupun sempit secara dohir yang kita tahu? Yang akan menemani kita adalah amal perbuatan kita di dunia ini. Nilai ketakwaan itulah yang akan menjadi teman kita. Cahaya yang menyinari alam kubur ini adalah cahaya nurullah, cahaya kalam Allah, cahaya Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang akan menjadi penerang di kuburan. Artinya Bapak dan saudara-saudara sekalian, 3 pertanyaan ini luar biasa, bahwa ketika dijawab oleh Syekh Abu Abdurrahman Hatim bin Marwan ini membuat pelajaran bagi kita, menjadikan sebuah pelajaran bagi kita